Jungle. Selamat pagi adik-adik. Halo. Ya, halo. Wah, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis. Nah, adik-adik dan Kak Eki. Iya. Sebelum kita memulai, Kakak Natal mau bertanya dulu ini buat adik-adik. Apa itu Kak Natal? Sekalipun di rumah ya Kak Eki, Benar. Kakak Natal mau tanya dulu. Adik-adik sudah mandi atau belum? Sudah dong. Oh, sudah sarapan atau belum? Sudah. Berarti sudah ganteng-ganteng dan Benar cantik-cantik. Kak Natal. Nah, adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini yaitu ibadah Paskah. Ibadah Paskah. Wah, Iya, senang luar biasa sekali Kakak ya. Natal ya. Adik-adik ya dan Kak Natal. Nah, adik-adik karena sudah pada cantik-cantik dengan ganteng-ganteng, Kakak Natal harap untuk semua duduk manis ya Kak Eki. Benar sekali Kakak Walaupun Natal. kita tidak ibadah impa secara bersama-sama dan di rumah saja Kakak Natal harap untuk kita tetap duduk manis mengikuti ibadah. Iya, adik-adik, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita. Jangan lupa juga mempersiapkan Alkitabnya ya adik-adik. Itu yang paling penting. Mari kita bersaat teduh. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku kan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Saudara-saudara teristimewa, adik-adik yang berbahagia dan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami yang baik, kami bersyukur karena anugerah dan kasih-Mu. Hari ini kami boleh kembali merayakan hari kebangkitan-Mu. Kami mohon Tuhan memimpin kami dalam sepanjang persekutuan ibadah saat ini, sehingga ibadah perayaan Paskah Pelkat PA pada saat ini dari awal sampai berakhirnya berlangsung di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh, sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh.
sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Yesus sumber kehidupanku. Pam pam pam. Selamat pagi adik-adik. Adik-adik di sini kelihatannya cantik-cantik, cakep. Ada sukacita anak-anak? Pasti semua bersukacita kan? Karena anak-anak tadi baru menyanyi, memuji Tuhan. Anak-anak ini hari kita di sini kan apa? Ada ibadah Paskah. Anak-anak pasti mau mendengarkan semua cerita firman Tuhan kan? Siapa yang mau? Semua pasti mau dan sangat bahagia kalau dengar cerita firman Tuhan. Semua sudah siapkan Alkitabnya? Pasti semua sudah siapkan Alkitab kan? Tetapi sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, kita minta pertolongan kuasa Roh Kudus untuk kita satu di dalam doa pembacaan Alkitab. Nah anak-anak, kalau anak-anak berdoa harus apa? Harus duduk manis, harus tenang semua, tidak boleh ada yang ganggu, tidak ada yang main-main, harus fokus. Nah, kalau sudah duduk manis, semua sudah tenang, lipat tangannya, tutup matanya, lalu kita berdoa. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di pagi hari ini kami anak-anak-Mu, persekutuan Pelkat Anak Jemaat Bahtera Kasih, kami sungguh bersuka cita karena Tuhan Yesus yang menghentar kami untuk kami boleh bersama-sama dalam merayakan ibadah kebangkitan Tuhan Yesus, yaitu ibadah Paskah. Hati kami senang Tuhan Yesus, hati kami bersuka cita karena di hari Paskah ini kami memperoleh kemenangan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sangat baik. Tuhan Yesus selalu memperhatikan kami. Tuhan Yesus selalu menyayangi kami. Walaupun kami anak-anak Tuhan Yesus, kami selalu bandel, kami selalu nakal, tetapi Yesus selalu mengasihi kami. Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kami. Tuhan Yesus sudah mati dan saat ini, hari ini, kami boleh merayakan ibadah Paskah. Saat ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu menyiapkan hati kami, pikiran kami untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang nantinya akan dibawakan oleh Kakak Vikaris. Bapa di dalam sorga, kami mau membaca firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus, berikan kami Roh Kudus-Mu, mampukanlah kami supaya kami bisa membaca, bisa mengerti cerita yang akan dibawakan oleh Kakak Vikaris. Karena itu Tuhan, biarlah Tuhan yang mau tenangkan kami semua, supaya kami siap
mendengarkan cerita firman Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena saat ini kami sudah bersedia untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Adik-adik pakai masker semua kan? Ada bawa masker ya? Kalau adik-adik harus pakai masker kan supaya terhindar dari Nah, pakai semua maskernya ya. Kalau Kakak Vikaris mau kasih dengar cerita, kita harus pakai masker. Oke. Selamat membaca firman Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita untuk baca Alkitab. Ayo siapkan Alkitab kita. Mana Alkitabnya? Kakak Nonon melihat. Nah adik-adik, kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Ayo adik-adik berdiri, kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Shalom anak-anakku, aku ingin memberitahu kepadamu tentang kisah besar yang sangat penting dalam sejarah manusia. Tidak mudah menceritakan ini kepada anak-anakku untuk kalian dengar. Tetapi aku berjanji, kisah ini akan mempunyai akhir sejarah yang paling bahagia. Dimulai dari tentara Roma yang menangkap aku ketika aku berdoa. Salah satu murid yang aku kasihi menyerahkan aku kepada tentara Roma. Dia melakukan itu hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Itu sangat menyakiti aku. Mereka menghadapkan aku kepada Gubernur Pontius Pilatus. Orang-orang menuduhku sebagai pengkhianat. Tetapi Pilatus tidak satupun menemukan kesalahan padaku. Tetap saja orang-orang ingin membunuhku. Baru saja mereka meneriaki aku sebagai raja, sekarang mereka menginginkan kematianku. Itu sangat menyakiti hatiku. Lalu para prajurit Roma mulai menyiksaku. Mereka meludahiku. Mereka memukul wajahku. Mereka menendangku. Mereka mencambukku. Para tentara mengejekku dengan memanggilku Raja orang Yahudi. Mereka membuat mahkota dari duri dan menancapkannya ke kepalaku. Itu sangat-sangat sakit sekali. Kemudian para penjaga membuat salib yang sangat besar dari kayu. Para tentara menggiringku ke tempat yang bernama Bukit Tengkorak. Aku hampir tidak bisa menarik nafas. Prajurit mencoba untuk memberiku minum yang lebih baik untuk mengurangi rasa sakitku, tetapi aku tidak mau meminumnya. Aku harus menanggung setiap tikaman, setiap sengatan, dan banyak kesakitan lainnya. Ketika mereka membaringkan aku di atas salib, seluruh tubuhku merasa kesakitan, tetapi ada yang lebih menyakitkan, yaitu ketika para prajurit memakukan tangan dan kakiku ke balok-balok kayu itu. Orang-orang terus mengejek aku. Mereka berteriak, "Jika engkau adalah anak Allah, mengapa engkau tidak menyelamatkan dirimu?" Tetapi mereka tidak tahu, mereka tidak mengerti, bahwa Allah menginginkan aku untuk menyelesaikan ini, dan mereka tidak menyadari bahwa betapa aku sangat mengasihi mereka. Setiap air mata dan setiap tetes darah adalah untuk mereka. Lalu langit berubah menjadi gelap. Aku menggantung kepalaku. Aku tidak bisa mengambil napas lagi. Saat aku mati,
Segalanya menjadi menakutkan. Tanah mengguncang bebatuan dan orang-orang menangis. Tirai bait suci terbelah menjadi dua, kuburan terbuka dan orang kudus yang mati jadi bangkit. Tiba-tiba para prajurit menyadari bahwa mereka telah membunuhku, yaitu Anak Allah. Mereka menggantung tubuhku hingga sore. Selanjutnya, ada seorang pria yang kaya bernama Yusuf mengambil tubuhku dan membungkusnya dengan kain. Dia menguburku di sebuah makam yang diukir dari batu. Namun, para pembunuhku merasa gelisah mendengar orang berbicara tentang aku yang akan bangkit dari kematian. Mereka berpikir kalau murid-muridku mungkin akan datang untuk mencuri tubuhku dan mengatakan aku tidak mati lagi. Sehingga mereka menutup pintu makam dengan batu besar dan meletakkan 2 penjaga di sana selama 3 hari. Tetapi, sesuatu terjadi pada hari yang ketiga semuanya berubah. Gempa bumi terjadi dan malaikat turun menggulingkan batu besar itu. Para prajurit menjadi ketakutan lalu pingsan. Lalu teman-temanku mengunjungi makamku. Malaikat itu berkata, "Jangan takut. Yesus tidak ada di sini, dia sudah bangkit, pergi dan beritahukan ke murid yang lain." Kemudian mereka keluar dan lari, mereka sangat kaget. Aku telah bangkit dan hidup dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Shalom adik-adik, selamat Paskah. Hari ini kita semua bersyukur, bersuka cita karena kita merayakan hari Paskah. Ada yang tahu nggak ya hari Paskah itu hari apa ya? Hari kebangkitan Tuhan Yesus. Betul, hari Paskah itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Kenapa kita bersuka cita? Karena Tuhan Yesus bangkit untuk kita semua. Tuhan Yesus tidak mati terus. Tuhan Yesus bangkit untuk menolong adik-adik, untuk menyelamatkan adik-adik, juga kakak-kakak, juga Kak Vikaris saat ini. Adik-adik, tadi bacaan kita yang dibacakan oleh kakak Nonon itu dari Yohanes pasal 3 ayat 16. Dan tadi juga adik-adik sudah melihat video. Video itu bercerita tentang apa ya? Adik-adik yang tahu boleh kasih tahu sama papa mamanya yang ada di samping. Tadi videonya cerita tentang apa? Nah adik-adik, Kak Fikari sekarang mau kasih tahu. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus mau rela untuk menderita? Bukan cuman mati adik-adik, tapi sebelum Tuhan Yesus mati itu, dalam video tadi sudah diceritakan, sebelum Tuhan Yesus mati itu Tuhan Yesus disiksa, Tuhan Yesus diadili dengan sangat tidak adil. Adik-adik ada yang tahu enggak? Itu untuk siapa? Untuk adik-adik, untuk kakak-kakak, untuk papa mama, untuk kita semua. Tuhan Yesus menebus dosa kita. Kita yang suka melawan papa mama, kita yang gak dengar-dengaran, yang kadang kalau disuruh belajar online, sekarang kita belajar online semua ya. Kalau disuruh belajar online sudah mulai malas-malasan, kita yang kalau dimintai tolong sama papa mama sudah mulai, kesel deh, aku disuruh-suruh terus sama papa sama mama. Nah adik-adik, itu semua gak bagus, itu semua gak baik. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan kita semua. Tuhan Yesus rela dicambuk, Tuhan Yesus rela dipukul, Tuhan Yesus rela didorong. Adik-adik ada yang mau enggak ya? Adik-adik ada yang mau enggak ya dipukul? Adik-adik ada yang mau enggak ya disiksa, dicambuk? Pasti sakit kan ya? Sakit. Tapi semua itu Tuhan Yesus lakukan. Ada yang tahu karena apa adik-adik? Cluenya Kakak Vikaris kasih ada dalam bacaan kita tadi. Yohanes pasal 3 ayat 16 yang tadi dibacakan oleh kakak Layan. Boleh adik-adik sama-sama dengan papa mamanya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Baca lagi keras-keras ayat bacaan hari ini, ayat bacaan di Paskah kita saat ini. Yohanes pasal 3 ayat 16. Kalau sudah ketemu, kita baca sama-sama sekali lagi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal,
supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik percaya enggak? Percaya dong. Kak Vikaris yakin? Adik-adik percaya, papa mama percaya, kakak percaya, adik percaya, bahkan kakak-kakak layan semua percaya sama Tuhan Yesus. Kalau kita percaya akan kasih Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus berikan bagi kita, sekarang kita harus ngapain ya? Sekarang kita harus ngapain ya adik-adik? Yang harus kita lakukan adalah mengasihi Tuhan Yesus sepenuh hati. Mengasihi Tuhan Yesus dengan cara apa? Tuhan Yesus gak kelihatan Kak, kita mengasihi Tuhan Yesus dengan cara apa? Adik-adik, ada yang namanya wakil Allah atau wakil Tuhan di dunia ini. Siapa mereka? Betul, papa dan mama kita menjadi wakil Allah, wakil Tuhan di dunia ini. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Tuhan Yesus dengan segenap hati karena Tuhan Yesus sudah mengasihi kita dan berkorban untuk kita, yang bisa kita lakukan adalah dengar-dengaran sama orang tua, dengar-dengaran sama papa mama, dengar-dengaran sama guru-guru di sekolah, dengar-dengaran sama kakak-kakak layan, bahkan dengar-dengaran sama opa dan oma, om dan tante, kakak yang lebih tua. Kita melakukan apa yang mereka perintahkan dengan senang hati, dengan sukacita, tanpa sedih atau terpaksa. Tapi lakukan semuanya dengan senang hati dan sukacita. Turut apa yang diperintahkan oleh orang tua. Itu adalah salah satu cara untuk adik-adik membuktikan bahwa adik-adik mengasihi Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Dengan begitu, hari ini, di hari Paskah yang kita rayakan ini, hari kebangkitan, hari kemenangan ini menjadi lebih penuh sukacita. Karena adik-adik mampu melakukan apa yang Tuhan Yesus perintahkan, adik-adik mampu mengasihi Tuhan Yesus. Sekali lagi Kak Vikaris mengucapkan selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku. Tetapi hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Baik, mari kita satu dalam doa syafaat, mari kita berdoa. Terpujilah namamu Bapa di surga, kami bersyukur dan berterima kasih atas izin dan perkenaan Tuhan jualah kami boleh mengingat rayakan hari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus lewat perayaan Paskah Pelkat PAG PB Jemaat Bahtera Kasih Makassar tahun ini. Walaupun di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang belum berakhir, tapi ada sukacita, semangat dari kakak-kakak layan dan juga anak-anak layan dari sektor 1 sampai 12 boleh beribadah pada saat ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, Tuhan tetap setia menjaga, memelihara dan memberkati kehidupan kami. Sehingga pada pagi hari ini kami dimampukan untuk memberikan persembahan sebagai tanda syukur kami kepada Tuhan. Apa yang kami berikan tidak sebanding dengan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk itu kami mohon Tuhan mau menerima dan menguduskannya sehingga menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Berkati tangan-tangan yang Tuhan sudah pilih untuk mengatur dan mengelolanya, sehingga persembahan ini boleh dipakai bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami juga mau berdoa bagi anak-anak klien kami dimanapun mereka berada. Kami serahkan seluruh ke dalam tangan-Mu Tuhan, kehidupan mereka, berkati pertumbuhan mereka, berikan kesehatan, semangat, bahkan sukacita selalu ya Bapa. Kami juga mau berdoa bagi kakak layan, berikan kami kesetiaan, selalu melayani anak-anak kami dengan baik. Kiranya kami juga dapat melayani mereka ya Bapa dengan penuh sukacita, seturut dengan panggilan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus yang baik, dalam kesempatan ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja kami, gereja Bahtera Kasih di tempat ini ya Bapa. Engkau kiranya mau memberkati setiap pelayanan kami, mulai dari pendeta, para pendeta pendukung, vikaris, segenap majelis jemaat, pelkat-pelkat, tim multimedia, security, driver, koster, bahkan segenap kami semua ya Tuhan. Tuhan kiranya Engkau senantiasa mau menopang kami ya Bapa dalam segala keterbatasan kami. Engkau senantiasa mau memperlengkapi kami ya Tuhan, sehingga pelayanan-Mu di dalam gereja ini boleh terjadi dan terlaksana dengan baik, hanya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Bapa yang Maha Baik, inilah doa syukur kami, ini doa sembahyang kami. Kami alaskan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati
Kakak Layan dan adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah Paskah Pelkat PA Jemaat GBIB Bahtera Kasih. Oleh karena itu, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam bersama-sama beribadah Pasca Pelkat PA Jemaat GBIB Bahtera Kasih, sehingga boleh berakhir dengan baik. Bapa, Engkau memberkati semua yang mengambil bagian dalam ibadah ini. Engkau memberkati baik kakak-kakak Layan yang bertugas, tim multimedia, maupun adik-adik Layan yang beribadah di rumahnya masing-masing dengan didampingi oleh orang tuanya. Dan kiranya ibadah kami yang kami lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal di dalam Kristus Yesus dan dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus selalu memberkati semua jemaat Tuhan dari sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Demikian ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Halo adik-adik. Nah adik-adik, kalau tadi kita sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan, kita sudah bernyanyi bersama, saatnya Kakak Layan ingin mengajak adik-adik semua untuk ikut dalam lomba. Nah adik-adik, ada yang tahu tidak kira-kira hari ini kita mau ikut lomba apa ya? Nah, yo, adik-adik yang di rumah sudah bisa tebak, kira-kira lomba apa ya? Biasanya kalau di hari Paskah itu ada lomba apa? Nah, betul sekali, ada lomba hias telur Paskah. Tapi beda dong dengan yang sebelumnya. Kali ini akan menghias telur Paskah bersama keluarga. Nah, adapun aturan dan tata caranya. Yang pertama, hias telur Paskah bersama keluarga. Nah, adik-adik mau menghias bersama saudara, mama, papa, om, tante, ataupun oma, opa, boleh. Nah, yang kedua adalah mengambil foto pada saat sedang menghias telur Paskah dan setelah selesai menghias. Jangan lupa juga sertakan nama dan sektornya adik-adik ya. Setelah selesai foto, adik-adik langsung kirim ke WhatsApp Kakak Layan di sektor masing-masing, oke? Lalu batas pengiriman fotonya ke Kakak Layan itu paling lambat ditunggu sampai jam 9 malam ini. Jadi waktunya masih panjang ya adik-adik. Dan pengumuman pemenangnya akan disampaikan pada ibadah IHHMPA minggu depan. Jadi adik-adik jangan sampai ketinggalan. Minggu depan siap nonton IHMPA lagi, siap beribadah lagi. Karena Kakak Layan akan mengumumkan 10 pemenang. Wah banyak sekali ya Kak Ica. Banyak sekali Kak Lina. Ya 10 pemenang itu ada 5 pemenang untuk hadiah utama dan 5 pemenang lagi untuk hadiah hiburan. Nah adik-adik kalau begitu yuk segera bersiap. Kita berikan yang terbaik, kita lakukan yang terbaik, oke?
Kalau begitu, kakak mengucapkan selamat mengerjakan ya adik-adik. Dadah! Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat merayakan Paskah. Kita tetap harus mengucap syukur walaupun sampai hari ini kita beribadah secara online. Tapi adik-adik jangan lupa harus selalu rajin berdoa dan juga rajin belajar supaya semua menjadi anak yang pintar dan hidup takut akan Tuhan. Bagaimana Kak Olive? Ya, adik-adik harus juga ingat namanya 3M, yaitu mencuci tangan, menjaga jarak, serta jangan lupa memakai masker. Nah, adik-adik, sampai jumpa di IMPA minggu depan. Dadah! Audio Jungle.